Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reskia Delia Oktaviana dari Ekis 4 kelompok 1. Video ini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 1 yang berjudul filsafat. Adapun submaterinya yaitu yang pertama pengertian dari filsafat, kemudian yang kedua objek dari filsafat, ketiga yaitu metode-metode filsafat, dan yang keempat kegunaan mempelajari filsafat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke materi pertama. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yaitu kata majemuk dari kata philos yang artinya cinta atau suka, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi dapat diartikan filosofia atau filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologis, filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral secara sistematis mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu objek dari filsafat. Objek dari filsafat ini terbagi menjadi dua yaitu objek materi filsafat dan objek formal filsafat. Objek materi filsafat adalah segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, baik itu dia yang bersifat konkret seperti manusia, benda, binatang, maupun yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua yaitu objek formal filsafat. Objek formal filsafat ialah penyelidikan mendalam, yang artinya ingin mengetahui sesuatu lebih dalam lagi. Kata mendalam di sini ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Kita akan masuk ke submateri yang ketiga yaitu metode-metode filsafat. Ada 3 macam metode untuk mempelajari filsafat. Yang pertama itu metode sistematik. Metode ini bertujuan agar perhatian pelajar dan mahasiswa terpusat pada isi filsafat, bukan pada objek atau metodenya. Kemudian yang kedua yaitu metode historis. Metode ini digunakan untuk mempelajari filsafat dengan cara mengikuti sejarahnya. Dapat dibicarakan dengan tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Kemudian yang ketiga yaitu metode kritis. Nah, metode ini digunakan oleh orang-orang yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Disarankan metode ini digunakan oleh pada tingkat sarjana. Kita masuk ke submateri yang terakhir yaitu kegunaan mempelajari filsafat. Adapun kegunaan mempelajari filsafat yaitu yang pertama, filsafat membantu kita dalam mengetahui segala sesuatu yang ada itu tidak selalu tampak apa adanya. Kemudian yang kedua, filsafat membantu kita dalam mengetahui diri kita dan dunia kita. Kemudian yang ketiga, filsafat membantu kita dalam berpikir lebih kritis. Kemudian yang keempat, filsafat mengembangkan kemampuan kita, misalnya saja kita dapat menalar secara jelas, kemudian menyampaikan pendapat secara jelas, dan juga melihat segala sesuatu dengan kacamata yang lebih luas. Setelah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan dari materi kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.